Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 6 saham di sektor finance yaitu Big Bank yang akan saya analisa hari ini. Yang pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, dan keenam BDMN. Kita langsung saja ke indeks. Hari ini cukup bagus ya, sempat tertekan juga di zona merah, tapi kemudian dia rebound. Sesi kedua terus naik dan tutup di harga 6036. ISG kembali ke harga 6000. Kalau dilihat transaksi hari ini masih tipis ya, atau masih sepi. Hari ini di 8,9 triliun. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah cukup signifikan ya, di 569 miliar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ISG masih bermain di area supportnya 5970, resistennya ya di 6000. Jadi tektokan aja. Hari ini ISG mampu breakout 6000. Jadi arah selanjutnya ISG akan ke 6100 ya. Ini kalau 6100 ini di breakout ya bagus, tapi kalau gagal breakout lagi ya siap-siap ISG akan ke bawah lagi, menguji supportnya saat ini ada di 5970. Indikator MACD masih mengarah ke bawah, masih membentuk dead cross. Jadi ya masih perlu hati-hati lah ya. Jangan lupa pasang trailing stop, jaga-jaga sahamnya atau profitnya, jangan sampai kehilangan profit gara-gara mikirin mau profit yang lebih besar. Jadi seperti itu untuk ISG. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada BBNI yang hari ini ditutup terkoreksi 0,85% ke harga 5.775. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBNI malah ya lumayan diakumulasi oleh Morgan Stanley. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBNI sepertinya ya akan bergerak sideways. Range sideways-nya supportnya ada di 5670 dan resistennya ada di 5950. Jadi area ini aja ini udah dekat support dia. Ya tinggal tunggu 1-2% lagi udah di dekat support ya bisa buy, atau kalau mau buy di harga sekarang juga ya silahkan untuk disimpan 3-6 bulan ke depan. Harga sekarang 5.780 masih cukup ideal karena potensi BBNI ya minimal bisa 6.400 sampai 6.750 menguji resisten sideways-nya ini. Dan juga ini bisa terlihat BBNI membentuk ya bisa double bottom ini nanti terbentuk di sini ya. Jadi seperti itu untuk BBNI. Kalau dari teknikal lainnya ya BBNI masih bergerak di dalam pola symmetrical triangle-nya ini ya. Ini yang terbentuk dari September 2020. Jadi ini pola symmetrical triangle, dan kalau lebih dekatnya ya seperti ini ya, kalau kejauhan. Nah, di sini. Jadi bagusnya BBNI ini kalau mampu breakout untuk sekarang ya di daerah 6200 ya. Kalau mampu breakout 6200 harusnya cukup mudah BBNI ke 6760. Sekarang lagi proses ya, mungkin juga dia ada rebound terbatas ya. Uji EMA 60-nya ini yang saat ini ada di 6100, kalau gagal ya dia turun dulu. Turun mungkin ke 5930 ini. Bisa sideways di daerah sini dan ini makin sempit ya. Dia sideways terus dia nanti breakout ya di sekitaran 6150 sampai 6200 ini harusnya nanti yang akan breakout BBNI. Jadi sabar aja. Kalau BBNI ternyata masih sideways di daerah sini, di daerah 5.670 sampai 5.930 juga bisa. Jadi seperti itu untuk BBNI. Peluangnya ya tahun ini masih bisa ke atas, masih bisa menguji lagi 6.760-nya ini. Seperti itu untuk BBNI. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada BMRI yang hari ini ditutup di harga 6.325, naik tipis 0,79%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BMRI memang lagi didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BMRI
BMRI seperti yang saya bilang ya, harusnya memang BMRI mempertahankan supportnya di 6.160 sampai 6.300 ini, dan juga kemungkinan BMRI kalau nggak mampu breakout 6.400-nya ini, BMRI akan konsolidasi atau sideways di range harga supportnya 6.160, resistennya 6.400. Dan apakah gap BMRI waktu bagi dividen ini akan ditutup? Itu potensi besar ditutup tahun ini ya. Target saya ya 3-6 bulan ke depan, akhir tahun BMRI bisa ke 7.430-nya ini. Tapi ini disclaimer on ya, sesuaikan dengan strategi dan profil resiko masing-masing. Kalau ditanya saya punya BMRI, saya punya bahkan di harga lebih atas ya. Tapi saya untuk midterm sampai akhir tahun lah saya hot ya, harusnya bisa. Walaupun BMRI ini terindikasi membentuk pola head and shoulder. Nah, ini sangat perlu hati-hati juga nih. Nah ya, ini bahunya sama tingginya. Kalau BMRI mempertahankan 6.160-nya ya ini bisa nggak jadi. Tapi kalau saya lihat lebih kuat potensinya cup and handle-nya ini. Walaupun sudah konfirmasi cup and handle, dia sudah rally ke atas, walaupun nggak sampai setinggi dari cupnya ini yang harusnya dia bisa sampai 8.000 ya. Tapi sampai 7.400 ya, terus BMRI turun lagi. Jadi seperti itu untuk BMRI ya. Tapi kalau misalnya memang terkonfirmasi membentuk pola head and shoulder, ya, potensi BMRI bisa ke 5.000 ya, buruk-buruknya skenario-nya sampai 5.000. Bisa terindikasi juga nanti membentuk pola double bottom di sini. Nah, jadi seperti itu untuk BMRI. Tapi kalau saya lihat ya, terburuknya BMRI ini ke 6.030 ini aja, menguji EMA 200-nya terus mantul lagi. Ya, semoga seperti itu. Yang penting ISG nggak crash. Kalau ISG crash di bawah 6.700 apalagi ke 5.500, potensi besar BMRI ke bawah 5.500 sampai 5.000. Ya tetap harus punya strategi, punya skenario ya. Kalau buruk-buruknya turun ya, yang nggak mau dibawa ke bawah ya bisa cut loss, nanti beli lagi di bawah. Ataupun yang nggak mau cut loss harus jual selalu untung, ya hold aja. Yang pastinya harus sabar dan ya siap-siap rugi waktu dulu untuk sementara. Ya, target saya BMRI semoga akhir tahun minimal bisa ke 7.400 saja dulu. Seperti itu untuk BMRI. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada BBRI yang hari ini ditutup di harga 4.200 sama harga penutupan pada hari kemarin, dan BBRI masih dijual asing. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBRI didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBRI sekarang lagi berjuang untuk mencoba naik karena BBRI masih tertekan karena asing yang terus net sell, beberapa hari terus distribusi. Tapi untungnya BBRI masih mempertahankan supportnya di 4.120 sampai 4.150. Dan bagi teman-teman yang masih berminat beli BBRI ya coba cicil aja dulu ya. Coba cicil di area support ini, kalaupun breakdown ke daerah 4.000 sampai 3.800 ini, tambah lagi di bawah, harusnya BBRI kalau skenario terburuknya dia breakdown dari 4.100 ya bisa sampai mengarah ke 3.800 sampai 3.900. Karena dilihat ini volume meningkat saat rebound, kemarin pullback atau membuat candle doji, volumenya kecil. Hari ini coba naik tapi volumenya juga kecil, dan kemungkinan masih bisa sideways di range harga kalau mempertahankan supportnya 4.100 ya. Range sideways BBRI itu bisa di area ini 4.300 sampai 4.100, akan bergerak di area ini aja sekitaran 4.350. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau saya lihat ya kemungkinan akan bergerak sideways kalau masih tertekan dengan asing.
Jadi seperti itu untuk BBRI. Apakah ada potensi untuk ke atas lagi BBRI tahun ini? Ya masih bisa. Arahnya ya target saya masih akhir tahun BBRI bisa kembali ke 4.950, menguji resisten sideway-nya ini yang terbentuk dari Januari 2021, dan juga range sideway BBRI ini cukup lebar. Kalau dilihat dari Januari dia sempat menyentuh 4.950, kemudian dia turun dalam ya sampai 4.100, dan ini juga dia walaupun nggak nyampe atas dia turun dalam juga. Ya tinggal nunggu waktu BBRI ya bisa ke atas, yang penting nggak breakdown. Kalau breakdown ya waktunya lebih lama untuk balik ke 4.950. Jadi seperti itu untuk BBRI. Kalau ditarik garis dari bawah ke atas, ya trennya sudah patah, ya tren uptrend yang terbentuk dari Mei 2020, trennya juga hampir patah ya. Jadi kalau ditarik lebih ke belakang, ya kalau dari Mei 2020 trennya masih uptrend, dan ini area psikologisnya ya, saya bilang 4.100 ini yang harusnya memang dipertahankan, dan kemungkinan ini akan sideway dulu di range harga supportnya 4.100, terdekatnya 4.300, kalau mampu breakout ya daerah 4.400 sampai 4.500. Jadi seperti itu untuk BBRI. Kita langsung saja ke saham keempat, ada BBCA yang hari ini naik 1,37% ke harga 31.250. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBCA didistribusi oleh broker asing, ada DX, RX, CS, KZ, AG. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBCA cukup bagus. Ini dia membentuk pola Morningstar. Di candle pertengahannya membentuk hammer, dan hari ini BBCA tutup pas di harga opennya di hari tanggal 5 April. Ya, jadi peluangnya BBCA pelan-pelan akan mengarah ke atas, terdekat menguji EMA 200-nya di 31.660 sampai 31.800. Resisten yang saya tarik garis yang dulunya support BBCA ya. Jadi BBCA sudah peluang sepertinya akan ada kenaikan, tapi ya masih bisa dikatakan terbatas karena ada resisten di 31.850 yang menjaga. Kalau confirm breakout 31.850, BBCA sangat mudah mengarah ke 33.300-nya nih lagi. Jadi bisa dikatakan juga BBCA ini pola rounding top ya nih. Jadi memang 31.000 ini bisa dikatakan ya kritikal juga. Kalau itu di breakdown seperti yang saya bilang analisa sebelumnya, buruk-buruknya ya ke 31.090 sampai 29.000 ya. Seperti itu untuk BBCA. Ini peluang bagus juga ya, saya hapus aja. Nah, ini arahnya besok bisa lanjut naik ke 31.850. Jadi seperti itu aja untuk BBCA ya, peluang bagus karena membentuk pola Morningstar di area support. Ya semoga ini tanda pembalikan arah karena volume 2 hari terus meningkat dan MACD mulai terindikasi mengarah ke atas, garis birunya bar chart di bawah 0 juga makin tipis. Jadi yang punya BBCA yang penting sabar, dan ini saham berfundamental bagus dan big cap. Jadi nggak perlu takut lah, kalaupun dibawa ke bawah ya tambah lagi di bawah, nggak usah pakai cut loss kalau saya ya. Ya seperti itu. Kita langsung saja ke saham kelima, ada BBTN yang hari ini malah terkoreksi 2,01% ke harga 1.700. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBTN didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBTN sebelumnya mencoba breakout lagi resistennya di 1.720. Tapi hari ini BBTN kembali breakdown dan tutup di 1.700. Dan potensi arah kalau besok BBTN nggak mampu kembali ke atas 1.720, minimal bisa tutup di atas 1.750, ya peluang BBTN akan mengarah ke 1.600. Kalau ditarik uptrend channel atau garis uptrendnya,
BBTN di area kritikal. Jadi kalau BBTN breakdown dari uptrend support channelnya ini ya ke arah ini 1600, dan juga kemungkinan BBTN akan bergerak sideways di range harga supportnya 1600, resistennya 1720. Jadi akan bergerak di daerah sini. Mending wait and see aja dulu yang belum punya. Yang punya dari daerah atas yang belum cut loss ya harus siap kalau dibawa dulu resiko terburuknya ke 1600, dan kemungkinan akan bergerak sideways dulu. Range sideways-nya ya seperti yang saya bilang tadi, supportnya 1600 dan resistennya 1700. Jadi seperti itu untuk BBTN, dan BBTN ini memang bagusnya di area ini ya. Support kuatnya itu di 1600. Yang belum punya wait and see aja dulu, atau beli nyicil. Misalnya punya dana untuk beli BBTN, beli 30%-nya dulu di harga penutupan hari ini ya. Ini saya coba strategi saya, bisa juga nggak usah diikutin ya. Nah, beli aja 30%-nya di 1700. Kalaupun minggu ini atau minggu depan BBTN breakdown dan mengarah ke 1600, Bapak Ibu bisa tambah 70%-nya di 1600 ya. Jadi nilai average-nya mungkin bisa di daerah 1650 atau 1670 ya. Jadi kalau balik ke atas bisa profit lebih besar. Semoga BBTN mampu mempertahankan trendline uptrend channelnya ini dan mengarah ke 1800 lagi. Seperti itu untuk BBTN. Kita langsung saja ke saham terakhir, ada BDMN yang hari ini kembali terkoreksi 1,06% ke harga 2.800. Kalau dilihat transaksi asing masih net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BDMN didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BDMN bisa membentuk pola dead cat bond walaupun belum bisa dikonfirmasi. Kalau besok BDMN kembali ke atas 2.850 dan minimal tutup di 2.870, ya arahnya bisa mengarah ke 3.000 lagi. Tapi kalau besok BDMN membuat candle merah dan bahkan tutup bisa di bawah 2.770, potensi BDMN mengarah ke support terdekat di 2.730 dan support yang saya tarik garis ya di 2.670. Jadi perlu hati-hati, dan juga BDMN ini kurang menarik karena sahamnya kurang liquid, dan juga teknikalnya BDMN ini bisa dikatakan gagal breakout EMA 200-nya. Kalau besok BDMN nggak bisa kembali ke atas 2.850. Walaupun MACD-nya mulai terlihat membaik, mulai terindikasi melandai dan menyempit, bar chart di bawah 0 juga makin tipis, ya perlu candle untuk mengkonfirmasi. Jadi besok adalah candle untuk mengkonfirmasi arah BDMN. Ya, seperti itu aja untuk BDMN. Ya, cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, di mana harus beli, di harga berapa harus take profit, dan di harga berapa kalaupun harus cut loss, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Selama berlangganan akan free konsultasi portofolio. Kalau berminat dan mau info selanjutnya bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang, atau klik link yang ada di deskripsi chat admin Telegram. Sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.